Manture bareng saya, Feby. Untuk tayangan perdana kali ini, kita akan sedikit sharing nih tentang mengapa SMA Negeri 1 Jerewe memulai podcast YouTube. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami sudah mengundang narasumber, yaitu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jerewe, Ibu Sugrawati SPD. Selamat datang, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik sejauh ini. Alhamdulillah. Seperti yang kita tahu nih, Bu, bahwa SMA Negeri 1 Jerewe ini akan memulai podcast YouTube. Nah, menurut Ibu, apa sih latar belakang atau motivasi utama sekolah untuk memulai podcast YouTube? Dan bagaimana nih konsep podcast tersebut diinisiasi? Oke, Kakak Ibu cantik. Untuk pertanyaannya, apa sih yang melatar belakangi diluncurkannya podcast Manture ini? Pertama, Ibu ingin membuat pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menyampaikan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena anak-anakmu akan hidup pada zamannya mereka, bukan zamanmu. Nah, kalau kita melihat bahwa dari zaman Nabi Adam sampai saat ini sebenarnya untuk mendapatkan pengetahuan itu hanya ada 3 cara. Pertama, mendengarkan. Kemudian yang kedua, membaca. Dan sekarang ini di akhir-akhir ini ada memirsa atau melihat dari satu tayangan tertentu. Nah, sebagaimana kita ketahui sekarang ini zamannya anak-anak kita yang belajar di era sekarang ini sangat-sangat familiar, sangat-sangat terbiasa dengan dunia podcast, dan itu menjadi habitat alami mereka, begitu. Nah, itulah yang melatar belakangi awalnya kenapa kita SMA Negeri 1 Jerewe ini memandang bahwa penting untuk meluncurkan podcast YouTube dalam rangka pertama, menghadirkan pendidikan yang inovatif. Jadi sekolah SMA Negeri 1 Jerewe ini ingin menjalani pendidikan yang lebih inovatif, lebih menarik untuk para siswanya. Seperti itu. Nah, podcast YouTube biasanya bisa dijadikan alat yang efektif untuk mengajar berbagai materi pelajaran dengan cara yang menarik dan mudah dicerna, khususnya oleh anak-anak yang di zaman ini. Seperti itu, Kakak Baby. Kemudian selain untuk menghadirkan pendidikan yang inovatif, podcast ini juga bisa meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi podcast YouTube dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam pembelajaran. Siswa cenderung lebih tertarik untuk mendengarkan konten audio atau video daripada membaca sendiri atau daripada mendengar guru-gurunya memberikan ceramah saja di dalam kelas. Jadi akan sangat menarik buat siswa kalau mereka bisa menonton materi pelajaran mereka melalui podcast. Di samping itu, podcast YouTube Manture ini juga nanti diharapkan bisa mempromosikan kreativitas. Podcast memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan kreativitas mereka di dalam membuat konten audio maupun video. Ini dapat membantu mereka belajar dengan cara yang berbeda dan lebih mendalam sesuai dengan pera mereka. Seperti itu, PKLB. Ada lagi nih, selain itu bisa mengkomunikasikan pesan sekolah. Nah, jadi sekolah ingin menggunakan podcast Manture ini untuk mengkomunikasikan dengan orang tua, siswa, dan staf
Ini bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Informasi apa? Informasi tentang semua kegiatan yang ada di sekolah kita ini, yang ada di SMA Negeri 1 Jerele ini. Kemudian ada perubahan kebijakan misalnya, atau berbagai berita positif tentang prestasi-prestasi siswa yang sudah dicapai. Nah, kita meyakini podcast Semanture ini akan bisa lebih cepat menyampaikan informasi kepada orang tua. Seperti itu. Wah, banyak sekali ya, Bu. Ada lagi nggak nih, Bu? Ada dong. Apa tuh, Bu? Nah, misalnya ini tambahan lagi. Podcast ini juga bisa kita gunakan untuk mengembangkan keterampilan bahasa dan komunikasi. Contohnya Kakak Ebi sendiri. Ya, ini bisa kita jadikan contoh. Podcast ini harapannya nanti dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berbicaranya, keterampilan berkomunikasi, kemudian bagaimana dia menyusun narasi. Seperti itu. Ini adalah keterampilan yang penting sekali yang dapat bermanfaat dalam banyak aspek kehidupan bagi anak-anak siswa SMA Negeri 1 Jerele. Dan terakhir, bukan terakhir ya, beberapa manfaat yang lain, yaitu mendukung mengembangkan karir. Kalau kita tanya anak-anak sekarang cita-citanya bukan hanya jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter dan lain-lain. Kita tanya anak-anak sekarang pengen jadi YouTuber, pengen jadi. Nah, ini mengembangkan karir melalui podcast Semanture ini sangat-sangat memungkinkan karena podcast Semanture akan melibatkan siswa dalam produksi podcast. Juga dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan teknis seperti penyuntingan video, pengambilan gambar, kemudian pengeditan video. Nah, ini dapat membuka peluang di bidang media dan komunikasi untuk para siswa khususnya SMA Negeri 1 Jerele ini. Oke. Jadi ibaratnya kayak wadah tempat mengembangkan prestasi ya, Bu. Benar sekali. Wadah untuk menaungi anak-anak yang ingin berprestasi. Ya. Menurut Ibu nih, bagaimana podcast YouTube sekolah itu dapat memberikan manfaat pendidikan nih, Bu, dan pengembangan diri bagi siswa dan guru di sekolah? Bagus sekali pertanyaannya, Kakak Ebik. Bagaimana podcast YouTube sekolah dapat memberikan manfaat pendidikan dan pengembangan diri bagi siswa dan guru di sekolah? Pertama, podcast ini bisa memberikan akses ya ke materi pembelajaran yang diversifikasi. Artinya podcast sekolah dapat menghadirkan beragam materi pembelajaran nantinya, termasuk pelajaran, wawasan, dan pengetahuan baru. Ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan akses ke sumber belajar yang lebih beragam daripada yang tersedia di dalam kelas seperti yang selama ini terjadi. Kemudian bisa memberi pembelajaran mandiri bagi para siswa. Jadi siswa dapat mendengarkan podcast ini kapan saja mereka punya waktu dan bisa diakses di mana saja. Kalaupun mereka sedang tidak di sekolah, mereka sedang di luar rumah misalnya, mereka bisa tetap mengakses materi-materi yang ada sehingga mereka dapat mengatur waktu belajar mereka sendiri. Hal ini memungkinkan pengembangan keterampilan belajar secara mandiri pada setiap siswa kita. Berarti tidak monoton ya, Bu, di kelas gitu. Iya, pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas yang terbatas dengan tembok, hanya ada papan tulis dan guru-guru. Bosan. Iya, supaya tidak bosan untuk mereka belajar,
kita hadirkan podcast Mandiri ini. Jadi podcast ini juga nantinya diharapkan akan bisa mendukung kurikulum sekolah ya. Kalau podcastnya dapat dirancang secara khusus untuk mendukung kurikulum sekolah, guru dapat menggunakan podcast ini sebagai sumber tambahan untuk menjelaskan konsep-konsep sulit atau menghadirkan studi kasus yang relevan nantinya. Seperti itu. Jadi guru ini bisa menggunakan podcast ini sebagai media pembelajaran ya Bu ya? Tentu, harapannya seperti itu. Jadi nanti kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk bisa menyajikan materinya melalui podcast supaya para siswa nanti bisa mengulang-ulang materi yang mereka mungkin belum paham ketika ada di dalam kelas. Jadi mereka bisa mengulang-ulang seperti itu. Baik, gimana nih Bu, partisipasi siswa dalam podcast sekolah dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara siswa dan guru, bahkan dengan lingkungan di luar sekolah. Oke. Bicara tentang keterlibatan ya. Keterlibatan guru misalnya. Nah, guru itu dapat merancang podcast khusus untuk mengkomunikasikan informasi kepada siswa atau memberikan wawasan tambahan tentang topik tertentu. Nah, hal ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan guru di dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya guru menyajikan, tetapi siswa itu ikut aktif terlibat di dalam pembelajaran dengan memutar berulang-ulang atau menyaksikan podcast itu bentuk keterlibatan siswa di dalam belajarnya melalui podcast. Atau bahkan bisa jadi seperti Kakak Ebi menjadi presenternya di situ dan bisa menggali informasi yang lebih dalam dari guru-guru yang ingin menyampaikan materi pembelajarannya. Nah, kita kan sudah bahas nih Bu dari manfaat atau motivasi latar belakang dimulainya podcast YouTube di SMA Negeri 1 Jerewet. Kalau boleh tahu nih Bu, siapa saja sih yang boleh menjadi host di Posentre? Nah, selain punya bakat dan minat ya, tentunya punya kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan audiens. Iya, harus punya public speaking yang mumpuni karena kemampuan berbicara dengan jelas dan efektif itu sangat penting sebagai seorang host tentunya ya. Jadi yang ingin menjadi host bisa belajar nih dari sekarang, siapa tahu untuk kesempatan berikutnya dia bisa tampil sebagai hostnya kan? Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mengasah public speakingnya bisa nih jadi host di Posentre. Nah Bu, selanjutnya kita ke pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah ada rencana pengembangan podcast sekolah di masa depan? Dan apa sih harapan Ibu kepada sekolah terhadap perkembangan podcast ini dalam konteks pendidikan? Oke, Kakak Baby. Rencana ke depan ya, kita bicara rencana SMA Jerewet ini punya banyak rencana ke depan untuk kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan anak-anak SMA Negeri 1 Jerewet. Nah, ke depan harapannya podcast Semanture ini nanti bisa melakukan kolaborasi. Podcast ini nanti bisa menjadi alat kolaborasi yang efektif baik antara siswa dalam kelas maupun dengan ahli atau narasumber tamu dari luar. Nah, tentunya narasumber dari luar sekolah. Nah,
ini dapat membuka pintu bagi pengalaman pembelajaran yang lebih luas nantinya. Kemudian harapannya nanti podcast ini juga bisa mengatasi hambatan pembelajaran. Kalau selama ini ada beberapa anak kita yang mengalami hambatan dalam belajar, mungkin karena gampang bosan dengan kondisi kelas, keadaan kelas, mungkin harapannya ya boring gitu. Harapannya nanti podcast ini bagi siswa akan menjadi pilihan ya mereka dalam mengatasi hambatan belajar mereka. Jadi podcast dapat menjadi alat yang lebih mudah diakses daripada buku teks misalnya atau materi-materi pembelajaran yang bersifat tradisional. Kemudian podcast kita juga ini harapannya nanti bisa dijadikan evaluasi ya dan umpan balik. Gimana tuh? Misalnya sekolah dapat menggunakan podcast sebagai alat untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada siswa. Siswa juga dapat merekam proyek-proyek mereka sendiri sebagai portofolio pembelajaran mereka. Jadi kalau setiap ada kegiatan nanti mereka bisa menyimpan merecord ya, mendokumentasikan dalam bentuk video dan bisa ditayangkan di podcastnya SMA Negeri 1 Jerewe, dan itu akan menjadi portofolio mereka sampai dengan nanti mereka sudah tidak lagi sekolah di SMA Jerewe, tapi video-video yang mereka buat, yang mereka record selama ini masih tetap bisa diakses. Iya, jejak digitalnya. Jadi mereka bisa meninggalkan jejak-jejak positif ya. Kemudian yang harapan terakhirnya kita berharap podcast ini akan menjadi promosi ya kemampuan berbicara dan berpikir anak-anak kita di SMA Negeri 1 Jerewe ini. Jadi hadirnya podcast ini memungkinkan siswa untuk berlatih berbicara di depan umum, public speaking yang tadi, kemudian berpikir secara kritis dan merancang pesan-pesan yang efektif. Keterampilan yang sangat berharga tentunya bagi semua kita, dan ini keterampilan yang sangat berharga dalam kehidupan dan karir mereka nanti, siswa-siswa SMA Negeri 1 Jerewe. Siapa tahu nanti yang berkesempatan menjadi host di podcast Manture ini menjadi host besar nantinya. Kan kenapa tidak gitu. Amin, harapannya demikian. Baik Bu, jadi buat kalian yang ingin mengasah kemampuan public speakingnya, punya kesempatan yang terbuka lebar melalui Posentre, yaitu podcast Manture. Siapa tahu nih, berawal dari Posentre ini nanti akan menjadi host besar di masa depan nanti. Amin. Amin. Semoga. Dan semoga harapan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dapat terwujud di sekolah kita. Terima kasih Bu atas waktunya Sama-sama Kakak Feby pada bincang-bincang podcast perdana kali ini. Saya Feby pamit undur diri dari Posentre. Sampai jumpa di Posentre selanjutnya. Dadah.